Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang kita hormati DKM pengurus baik yayasan maupun Masjid Imam Syafi'i, yang kita hormati Bapak RW, Bapak RT, dan tamu undangan lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi hormat kita kepada beliau tersebut. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sore hari yang cerah ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka, bersambung rasa, berkaitan hati, bersilaturahim dalam rangka iftar jama'i. Jadi sambil menunggu azan maghrib berkumandang, kita memanfaatkan waktu untuk membaca 1-2 ayat ataupun 1-2 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kaki yang kita langkahkan, tangan yang kita ayunkan sesuai dengan niat yang ikhlas akan mendapat nilai yang istimewa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi telah disampaikan oleh pembawa acara bahwa adab kita di majelis adalah pertama diam. Diam, tidak boleh ngobrol, tidak boleh bercanda. Karena ada 2 hal yang perlu kita agungkan, yang perlu kita hormati dalam kajian ini. Pertama, qala Allah Al-Quran, firman Allah Al-Quran. Allah berfirman,
wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. La'allakum turhamun. Apabila dibacakan di depanmu Al-Quran, itu ngapa itu? Ngadap ke depan. Ya, dengarkan. Apabila dibacakan di depanmu Al-Quran, fastami'ulah, maka dengarkanlah olehmu. Kamu jangan ikut bercanda, kamu jangan ikut ngobrol, tapi dengarkan. Fastami'ulah wa ansitu, dan perhatikan. La'allakum turhamun, agar kamu mendapat rahmat, mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita ngobrol, kalau kita bercanda, tidak mendengarkan ayat-ayat Allah, tidak memperhatikan ayat Allah, tentu kita tidak mendapat rahmat. Kalau tidak mendapat rahmat, ya mendapat laknat, mendapat murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendingan keluar saja. Kalau tidak bisa diam, ya mendingan keluar saja daripada dapat dosa. Ini yang pertama. Yang kedua, qala Rasul, hadis Nabi yang sahih, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah juga mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lah bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang yang beriman, kata Allah, janganlah kalian meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Jadi hadis Nabi yang kita bacakan itu adalah suara Nabi melalui mulutnya ustaz. Jadi hadis itu adalah suara Nabi. Jadi kata Allah, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Kalau kita ngobrol, apa yang terjadi? Suara kita aja yang kedengaran, suara ustaz sudah hilang, ya, mengalahkan suara ustaz yang membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, ya, tidak boleh nanti teriak-teriak, nggak boleh, ya, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus sedangkan kamu tidak menyadari. Kita sudah puasa sekian hari. Udah berapa hari kita puasa? Ya, udah berapa hari kita puasa? Ada yang mengatakan 10. Ayo. Udah berapa malam kita tarawih? Mau enggak pahalanya dihapus? Enggak mau. Nah, maka dari itu jangan ngobrol, jangan bercanda ketika sedang ada kajian. Ya, lebih baik keluar kalau mau ngobrol, lebih baik keluar dari kalau bercanda daripada pahalanya ibadahnya hapus. Nah, itu untuk menambahkan adab di majelis yang telah disampaikan oleh Ustaz kita tadi. Sekarang kita masuk kepada materi kita. Tema kita pada sore hari ini adalah antara sunnah, ukhuwah, dan barokah. Ya. Apa itu sunnah? Sunnah itu adalah bahasa Arab, terambil daripada kata sanna yasunnu sunnatan. Nah, gitu. Sanna yasunnu sunnatan, sunnah.
artinya ajaran. Ajaran siapa? Ajaran Allah. Ajaran Allah ini dibawa oleh Rasulullah. Ajaran Allah yang telah dibawa oleh Rasulullah pertama kali diamalkan oleh para sahabat. Nah, itu namanya sunnah. Ya. Ini pengertian daripada sunnah. Jadi ajaran Allah yang dibawa oleh Rasulullah dan yang telah diamalkan pertama kali oleh para sahabat. Jadi bukan berarti sunnah itu ya dikerjakan berpahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Nah, itu lain lagi rumusnya. Itu namanya ibadah sunnah. Ya, ibadah sunnah itu masuk kepada pelajaran fikih. Nah, jadi kita ulang. Sunnah itu adalah ajaran Allah, syariat Allah yang disampaikan oleh Rasulullah dan diamalkan pertama kali oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu sunnah itu diwajibkan kita mengikutinya. Kita diwajibkan mengikutinya. Tidak boleh menyimpang dari sunnah. Tidak boleh menyimpang dari ajaran Allah yang disampaikan Rasul, yang diamalkan oleh para sahabat itu tadi. Pada suatu kali Abdullah ibnu Mas'ud bercerita. Siapa namanya? Ayo, sebentar aja udah lupa. Siapa namanya? Abdullah ibnu Mas'ud. Ulang lagi. Siapa namanya? Abdullah ibnu Mas'ud. Namanya Abdullah, bapaknya Mas'ud. Jadi Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau sahabat yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud, nah dengarkan ceritanya. Nanti di akhir nanti Ustaz akan tanya nanti, ya, apa ceritanya Abdullah Ibnu Mas'ud ini. Kata Ibnu Mas'ud, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis yang lurus dengan tangannya. Nah, di zaman Nabi itu belum ada papan tulis. Di zaman Nabi itu belum ada whiteboard, belum ada spidol. Jadi kalau nulis dengan tunjuk di pasir, gitu Nabi mengajari para sahabat nulisnya dengan tunjuk ditulis di pasir gitu. Alhamdulillah sekarang ada papan tulis, ada whiteboard, ada spidol, lengkap sekarang kita belajar. Nah, jadi diceritakan oleh Ibnu Mas'ud, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi. Rasulullah membuat garis yang lurus dengan tangannya. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda. Apa kata Nabi? Hadza sabilullahi mustaqima. Inilah jalan Allah yang lurus. Nah, di situ Nabi mengatakan syariat Allah itu, ajaran Allah itu adalah jalan. Jalan Allah yang lurus digambarkan dengan garis yang lurus. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat garis yang banyak sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Ngerti ceritanya? Ya.
Pertama Nabi membuat garis yang lurus. Surah itu dibuat garis yang banyak sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Nah, kira-kira gambarannya kayak pelapah apa tuh? Ya. Kayak pelapah atau daun kelapa. Ya, daun kelapa ada tulangnya begitu. Kemudian ada kiri kanannya banyak. Yang tulangnya cuma satu, tapi garis kiri kanannya banyak. Thumma qal, kemudian beliau bersabda. Nah, siapa tuh teriak-teriak? Kemudian beliau bersabda, hadhihi subulun mutafarriqah. Inilah jalan-jalan yang banyak yang mencerai-beraikan kamu. Ya. Yang jalan Allah itu cuma satu. Tapi yang bukan jalan Allah banyak. Jalan Allah itulah yang menyatukan kita. Karena Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada agama Allah, kepada ajaran Allah, dan jangan bercerai-berai, jangan berpecah belah. Jadi agama Allah itu menyuruh kita bersatu. Nah, inilah yang diajarkan ukhuwah Islamiyah. Apa arti ukhuwah? Apa arti ukhuwah? Persaudaraan. Persaudaraan sesama muslim, sesama yang beragama Islam harus bersatu. Nah, jadi kalau kita mendengar di luar sana, ikhtilaful ummati rahmah, perbedaan di antara umatku adalah rahmat, katanya hadis Nabi, tapi ini adalah hadis hoax. Tidak pernah Nabi mengatakan perbedaan di antara umatku adalah rahmat. Kalau memang perbedaan itu rahmat, berarti persatuan adalah azab. Begitu sebaliknya. Ini jelas bertentangan dengan ayat, dengan firman Allah. Allah mengatakan apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah dan jangan bercerai-berai, jangan berselisih, jangan berpecah belah. Ya, bersatulah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam. Lalu di ayat selanjutnya Allah mengingatkan kepada kita, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Janganlah kalian seperti orang yang berbeda, seperti orang yang berselisih. Seperti orang berbeda saja tidak boleh, apalagi benar-benar berbeda. Seperti orang berselisih saja tidak boleh, apalagi benar-benar berselisih. Mim ba'di ma tabayyana lahumul huda. Setelah datang kepada kalian huda. Huda itu adalah petunjuk, yaitu Al-Quran. Karena Allah katakan dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak diragukan lagi untuk petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, setelah datang huda, setelah datang petunjuk, maka kita tidak boleh seperti orang yang berbeda saja, tidak boleh seperti orang berselisih saja, tidak boleh, apalagi benar-benar berbeda, benar-benar berselisih. Kalau itu yang terjadi, kalian berbeda juga, kalian berselisih juga, ulaika lahum adzabun azim.
maka mereka itu akan mendapatkan azab yang besar. Ya, mendapatkan azab yang besar. Jadi tidak boleh menyelisihi ajaran Allah yang disampaikan Rasul, yang dicontohkan oleh para sahabat. Sampai di sini bisa difahami ya. Ustaz sengaja pelan-pelan supaya kita lebih nyerap ya. Kita tahu semua perut kosong ya. Semua perut kosong biasanya energi juga menurun, daya serap, daya tangkap juga melemah. Maka Ustaz sengaja pelan-pelan supaya bisa nyerap ya, supaya bisa faham. Kalau nggak faham nanti tanya ya. Ya, kalau nggak mengerti nanti ditanya. Nah, demikian ya. Jadi sunnah ya atau ajaran Allah yang disampaikan Rasul, yang diamalkan pertama kali oleh para sahabat, berfungsi untuk menyatukan kita. Itulah kita disuruh ya mengikuti sabilullahi mustaqimah, jalan Allah yang lurus, ajaran Allah yang lurus ya. Jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Kita lanjutkan hadis tadi. Setelah Nabi membuat garis yang banyak sebelah kanan sebelah kirinya, kemudian beliau berkata, hadhihi subulun mutafarriqah. Inilah jalan-jalan yang banyak yang mencerai-beraikan kamu. Ya, selain daripada jalan Allah, ada jalannya Syiah, ada jalannya Mu'tazilah, ada jalannya Qadariyah, ada jalannya ya apa lagi ya, kata Nabi ada 73 firqah ya. Umatku akan terpecah menjadi 73 firqah. Kulluhum finnar illa millata wahidah, kata Nabi, semuanya terancam neraka kecuali satu millah saja. 73 semuanya terancam neraka kecuali satu, kata Nabi. Ketika ditanya oleh sahabat, waman hum ya Rasulullah, siapa mereka yang satu itu? Yang satu itu adalah yang aku dan sahabatku ada di sana. Yang dimaksud adalah yang menerima ajaran yang kubawa, yang kusampaikan, dan yang diamalkan oleh para sahabat. Itulah yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, jadi 73 kurang 1 itu terancam neraka. Maka yang satu itu disebut dengan firqatun najiyah, firqah yang selamat, yang selamat dari ancaman neraka. Kenapa jalan-jalan yang banyak itu bisa mencerai-beraikan kamu? Karena laisa minha sabilun illa alaihi syaitan. Tidak satu pun di jalan yang banyak tadi kecuali telah ditempati oleh syaitan. Ngapain? Menggoda kita. Ngapain ikut jalan Allah? Kalau ikut jalan Allah, siang hari kita nggak boleh makan, kita nggak boleh minum. Mendingan ikut jalan saya, kata syaitan. Siang-siang bisa makan kolak, siang-siang bisa ngerokok. Ini bujuk rayuan syaitan. Nah, itulah kerjaan syaitan. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitan yad'u ilaih. Tidak satu pun di jalan yang banyak itu kecuali ditempati oleh syaitan yang mengajak kepada jalannya. Lalu thumma qara'a qawlahu ta'ala. Kemudian
beliau sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini terdapat dalam Al-An'am surah yang ke-6 ayat 153. Kata Allah, wa anna hadza sirati mustaqima. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Ya. Tadi kata Nabi, inilah jalan Allah yang lurus. Lalu kata Allah, inilah jalanku yang lurus. Sama saja. Nah, maka dari itu fattabi'uhu, ikutilah olehmu. Ini perintah, ya. Aslul amr lil wajib. Asalnya perintah itu wajib. Jadi kita wajib mengikuti ajaran Allah yang lurus, yang telah disampaikan oleh Rasul dan telah diamalkan pertama kali oleh para sahabat. Rasul itu orang mana? Orang perut panjang? Bukan. Orang mana Rasul? Hah? Orang mana? Sukunya Quraisy, kampungnya Makkah, ya, atau disebut orang Arab, Saudiyah, Arab Saudi. Nah, lalu para sahabat orang mana? Para sahabat orang mana? Orang Arab juga. Para sahabat nggak ada orang perut panjang. Para sahabat nggak ada orang Bogor. Rasul dan para sahabat semuanya adalah orang Arab. Nah, jadi kalau orang mengatakan kita dicibir, apaan itu? Islam sesuai Al-Quran dan Sunnah itu Islamnya Arab, kadal gurun katanya. Betul, Islam kita Islam Arab, bukan Islam paruh panjang. Kitanya paruh panjang, tapi Islamnya Islam yang berasal dari Arab. Kita jangan tertipu mendengar Islam negeri kita. Islam apa? Islam Nusantara katanya. Islam tidak ada yang berasal dari Nusantara, tapi orang Nusantara beragama Islam itu ada, ya. Namun landasannya tetap berpulang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara Al-Quran dan As-Sunnah adalah bahasa Arab, maka kita tidak bisa membantah kalau kita dikatakan Islam Arab. Ya, kalau kadal gurun, nah itu merupakan ejekan saja. Berarti telah mencaci maki Rasulullah, mencaci maki para sahabat, ya. Nah, terimalah nanti azabnya di akhirat yang telah mencela Nabi dan mencela para sahabat. Kita ulang Al-An'am surah yang ke-6 ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah olehmu. Wala tattabi'us subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain, jalan selain daripada jalan Allah, ajaran selain pada ajaran Allah yang disampaikan Rasul, yang dicontohkan oleh para sahabat. Apa yang terjadi? Fatafarraqa bikum an sabilih, kalian akan berpecah belah dari ajaran Allah itu. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah perintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Di satu segi kita bersyukur ditakdirkan Allah jadi anak bangsa Indonesia. Kita menjadi bangsa Indonesia. Betapa tidak, tanahnya subur,
makmur, gemah, ripah, loh jenawi. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat, kayu dan batu jadi tanaman. Enak banget ya. Tongkat, kayu dan batu jadi tanaman. Tongkat, ambil batang singkong, kan kayak tongkat itu, ya. Tancapkan ke tanah yang lembab, besok pagi tumbuh, insya Allah. Ya, begitu suburnya tanah air kita. Berbeda dengan negara tempat turunnya Al-Quran. Tanaman ditanam jadi tongkat. Tanaman ditanam besok jadi tongkat, mati. Ya, maka mereka mengimpor tanah Indonesia. Jadi kalau di musim haji, pesawat kan bolak-balik itu bawa jamaah haji. Kalau berangkat membawa jamaah haji balik ke Indonesia kosong, maka dia membawa air zam-zam. Nanti musim pulang jamaah haji dari Arab ke sini, dia membawa jamaah haji pulang. Ke Arabnya kosong, maka mereka membawa tanah. Mereka beli tanah Indonesia, lalu mereka bawa ke sana. Itu mereka di atas itu, di tanah-tanah kita ditanam, maka bisa tumbuh. Maka hijaunya di Saudi itu karena dilapisi dengan tanah dari tempat kita sebahagiannya. Kalau tanah mereka saja nggak bisa tumbuh karena bebatuan, ya, bukit batu saja di Arab itu. Nah, kita kembali bersyukur kita jadi anak bangsa, tanahnya subur, makmur, gemah, ripah, loh jenawi. Ya. Tapi yang subur makmur itu bukan hanya hijau ranau. Subur makmur itu juga aliran sesat. Aliran sesat, firqah, sempalan. Nah, yang digambarkan oleh Nabi, jalan-jalan yang banyak tadi. Jadi di samping 73 firqah, 72 yang sesat dikatakan Nabi, dia bercabang, beranting, beranak, berkembang terus. Yang terakhir, ya, kita dengar ada di Jawa Timur, di Situbondo kalau tidak salah, katanya kalau puasa di siang Ramadan ini boleh ngerokok. Kenapa? Ngerokok itu tidak mengenyangkan, maka boleh ngerokok di siang hari, kata Pak Yainya. Apalagi di siang Ramadan boleh berhubungan intim suami istri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ajaran baru. Ini ajaran baru yang menyimpang dari sabilullahi mustaqimah tadi, dari jalan Allah yang lurus tadi. Maka kalau kita ikut menyimpang ke sana, berarti kita telah terjatuh ke dalam bujuk rayuan syaitan. Nah, sampai di sini kita simpulkan bahwa mengikuti sunnah, apa sunnah tadi? Apa sunnah tadi? Ajaran Allah yang disampaikan Rasul, yang dicontohkan oleh para sahabat. Ya, kalau kita mengikuti sunnah, mengikuti ajaran Allah yang disampaikan Rasul, yang dicontohkan oleh para sahabat, maka Allah menjamin kita akan bersatu. Inilah inti ukhuwah Islamiyah, ya, bersatu di atas sunnah, ya, bersatu di atas ajaran Allah yang disampaikan Rasul, yang dicontohkan oleh para sahabat. Ya, selesai dua permasalahan antara sunnah dan ukhuwah. Nah, sekarang yang ketiga, barokah. Ya, barokah. Iman dan takwa, ya,
ini adalah kajian Ramadan, ya. Karena yang dipanggil puasa itu bukan orang Islam. Perhatikan baik-baik, jangan dimainkan itu, ya, terhilang, simpan di kantongnya, jangan dimainkan, ya. Ustaz ulang lagi, sebagai umat Islam agak menarik perhatian kita. Ternyata yang dipanggil puasa itu bukan orang Islam. Lalu siapa? Ternyata yang dipanggil puasa adalah orang yang beriman. Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa. Nah, jadi kalau bicara puasa ya bicara iman. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Iman dan takwa, diawali dengan iman, diakhiri dengan takwa, ya. Jadi kita mengikuti sunnah ajaran Allah yang disampaikan Rasul, yang dicontohkan oleh para sahabat. Kita mulai dengan iman. Bagaimana iman yang diajarkan Allah? Bagaimana iman yang disampaikan Rasul? Bagaimana imannya para sahabat? Lalu kita dengan amal ibadah yang telah diajarkan Allah dalam Al-Quran, yang telah disampaikan oleh Rasul tadi, apakah itu puasa di siang hari, qiyamul lail di malam hari, tilawatil Quran, berzikir, sedekah, apa saja amalan kita yang semuanya yang datang dari Allah ada dalam Al-Quran ini, disampaikan oleh Rasul, dicontohkan oleh para sahabat. Itu pada muaranya la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Syaratnya berangkat dari iman, akidah yang sahihah, akidah yang bersih, akidah yang tauhid, bersih dari syirik, tahayul, khurafat, keyakinan nenek moyang, ya. Kemudian amal-amal tadi, apakah puasa di siang hari, qiyamul lail di malam hari, tilawah, sedekah, berzikir, sholawat, istighfar, apa saja, itu semua yang datang dari Allah. Itu semua yang diajarkan Rasul. Itu semua yang dicontohkan oleh para sahabat. Sebaliknya, kalau amal kita itu tidak pernah datang dari Allah, nggak ada dalam Quran. Amalan kita itu, ibadah kita itu nggak ada dalam Quran. Kemudian tidak pernah disampaikan oleh Rasul, tidak dicontohkan oleh para sahabat, maka itu akan ditolak, tidak akan diterima. Hadis sahih dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa mengerjakan suatu amalan, ya, laisa amruna, yang bukan dari ajaran kami, bukan dari Al-Quran, bukan dari Rasul, bukan dari sahabat, fahuwa raddun, maka ibadahnya tertolak. Ya. Sekarang ada fenomena baru. Sebelum tarawih nyanyi dulu.
Ya. Sebelum tarawih nyanyi dulu. Indonesia Raya merdeka merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Salatut tarawih rahimakumullah katanya. Ya, sebelum tarawih nyanyi dulu. Ini tidak ada datang dari Allah. Tidak pernah diajarkan Rasul. Tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat, maka ibadahnya akan ditolak oleh Allah. Ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak yang lain. Jadi kalau ibadah, kalau nyanyi, kalau ibadah di sini di masjid, kalau nyanyi di luar, ya. Jangan ibadah sambil nyanyi. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau percampur adukkan yang hak dengan yang batil. Ibadah itu yang hak, nyanyi itu yang batil. Apalagi nanti nyanyinya goyang dompet. Waduh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kadang-kadang katanya baca salawatan, tapi iramanya goyang dompet. Aduh, kita prihatin, ya. Yang dibaca Al-Quran, tapi iramanya langgam Jawa. Begitu kerusakan yang makin parah di negeri kita. Jadi kita jangan ikuti kerusakan itu. Tetaplah di jalan yang lurus. Ada sabilullahi mustaqimah. Inilah jalan Allah yang lurus, kata Nabi. Bagaimana ibadah yang datang dari Allah itu, bagaimana ibadah yang disampaikan Nabi itu, bagaimana ibadah yang dicontohkan para sahabat itu, seperti itulah kita beribadah. Jangan ditambah-tambah, jangan dikasih bumbu. Emangnya masakan dikasih bumbu? Ya, dikasih penyedap nggak boleh. Itu ya. Nah, jadi dengan mengikuti ajaran Allah yang disampaikan Rasul, yang dicontohkan oleh para sahabat, maka kita akan bersatulah antara iman dan takwa. Akan bersatulah, ya, antara iman dan takwa. Maka kemudian dari iman dan takwa inilah turunnya barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita ke Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 96. Ya. Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 96. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalaulah penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa. Beriman artinya bertauhid, ya. Beriman artinya bersih daripada syirik, ya. Jangan gara-gara kearifan lokal sesajen di Gunung Semeru dibenarkan, nggak boleh. Itu musyrik hukumnya. Itu bukan beriman, bukan bertauhid itu. Karena kita menyembah Allah, bukan menyembah penghuni gunung. Nah, kemudian wattaqau, bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu menjalankan semua yang diperintahkan Allah, meninggalkan semua yang dilarang Allah. Itu takwa namanya.
Nah, kalaulah penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Diawali dengan lam taukid. Pasti, ini nggak main-main, ini serius. Pasti kata Allah. Kalau Allah yang mengatakan pasti, ya nggak akan ada ingkarnya, karena Allah itu la yukhliful mi'ad, tidak pernah ingkar janji. Pasti akan kami bukakan pintu barokah baik dari langit maupun dari bumi. Apa tuh ngobrol? Woi, nggak boleh ngobrol. Allah bukakan pintu barokah dari langit, turun hujan. Hujan membasahi bumi. Bumi yang kering kerontang disirami oleh air hujan. Itu namanya barokah dari langit. Lalu barokah dari bumi, tanah yang sudah disirami oleh air tadi, yang sudah basah akhirnya menjadi subur, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, yaitu sayur-sayuran. Ada yang berbuah, dia menjadi buah-buahan. Untuk apa itu? Rizqan lakum, untuk rezeki yang kamu konsumsi petang dan pagi. Jadi berkah dari langit, turun hujan, berkah dari bumi, keluarlah tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Itu janji Allah. Walakin kadzabu, tapi sayang 1000 kali sayang kata Allah. Mereka penduduk negeri itu mendustakan Allah dan mendustakan Rasul. Contoh mendustakan Allah, turun hujan. Hujan lagi, kemarin hujan, kini hujan. Pantasan sekarang kan Imlek, jadi hujan karena Imlek. Ini contoh mendustakan Allah. Sebenarnya Allah itu menurunkan hujan karena barokah orang beriman dan bertakwa. Jadi kita berhutang budi kepada orang beriman dan bertakwa. Ya, kita yang banyak dosa, kita yang rajin maksiat, berhutang budi kepada orang yang beriman dan bertakwa. Disebabkan iman dan takwa itulah turunnya hujan, barokah dari langit. Seenaknya kita mengatakan hujan itu karena Imlek. Sekarang masih Imlek enggak? Sekarang masih Imlek? Enggak, udah lewat Imlek. Kenapa masih turun hujan? Ini buktinya hujan bukan karena Imlek. Jadi hapus itu dari memori. Hujan karena Imlek, hapus dari memori. Yang benar hujan karena Allah. Tidak ada hubungannya dengan Imlek. Imlek itu hari raya orang kafir. Kenapa kita mengagung-agungkan Imlek? Nah, ini contoh mendustakan Allah. Apalagi mendustakan Rasul. Ya. Mendustakan Rasul itu adalah mengatakan sesuatu kata Rasul padahal bukan kata Rasul. Contoh, ya. Di bulan Ramadan ini banyak orang numpang tidur ke masjid. Ya, setelah sholat zuhur, ya, mereka menggeletak tidur. Lalu kalau ditanyakan, kenapa sih tidur aja dari tadi? Apa jawabannya? Kan kata Nabi, tidur orang puasa ibadah. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Padahal Nabi tidak pernah mengatakan naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa ibadah. Enggak pernah Nabi mengatakan. Periksa dalam hadis-hadis yang sahih tidak ditemukan. Ternyata hadis ini palsu. Nah, maka dengan mengatakan itu kata Nabi berarti telah berdusta atas nama Nabi.
Nabi mengancam, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, carilah tempat tinggal di dalam neraka. Dalam riwayat lain, man taqawwala ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mengatakan yang tidak pernah kukatakan, carilah tempat tinggal di dalam neraka. Ini diantara contoh hadis palsu. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Apalagi contoh lain, Ramadan itu terbagi 3. 10 hari pertama bulan rahmat, 10 hari kedua bulan maghfirah, 10 hari ketiga bulan itqun minan nar, pembebasan dari api neraka, kata Nabi. Padahal Nabi tidak pernah mengatakan seperti itu. Yang benar, Ramadan itu bukan hanya 10 hari pertama, tapi 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga bulan rahmat. Ramadan itu 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga bulan maghfirah. Ramadan itu 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga bulan itqun minan nar. Nah, ini yang benar datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu enak saja 1/10, 1/10, 1/3, 1/3 seperti itu. Nah, ini berarti telah membuat kedustaan atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dikatakan ayat, walakin kadzabu, akan tetapi sayang 1000 kali sayang mereka mendustakan Allah dan mendustakan Rasul. Maka dari itu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang pernah mereka usahakan. Nah, itulah sebabnya hujan yang turun bukan menjadi barokah, tapi menjadi siksa. Datanglah banjir bandang gara-gara hujan. Jadi siogianya hujan itu diturunkan Allah adalah untuk barokah orang beriman dan bertakwa. Tapi karena banyak yang mendustakan Allah, banyak yang mendustakan Rasul, maka hujan itu berubah dari barokah, dari rahmat menjadi siksa. Maka itulah yang menyebabkan banjir. Pernah kebanjiran enggak? Nah, pernah. Nah, supaya kita tidak kebanjiran, jangan lagi mendustakan Allah dan Rasul. Tetaplah beriman dan bertakwa. Nah, itulah kesimpulan daripada kajian kita sore hari ini, berangkat daripada sunnah. Apa sunnah tadi? Ajaran Allah yang disampaikan Rasul, yang dicontohkan para sahabat. Maka itu akan menguatkan, akan memperkuat ukhuwah, persaudaraan sesama kaum muslimin. Ya, kalau sudah dalam Islam tidak ada lagi Muhammadiyah, tidak ada lagi NU, tidak ada lagi Persis. Adanya Muhammadiyah, NU dan Persis itu ketika kita sedang belajar. Kita belajar di Muhammadiyah, kita belajar di NU, silakan belajar di Persis, nggak apa-apa. Kita berorganisasi, kita membuat perkumpulan, membuat jam'iyah, silakan. Nah, tapi kalau kita sudah bicara Islam, Islam itu satu yang berdasarkan qala Allah Al-Quran, qala Rasul, hadis Nabi yang sahih, wa qala sahabah, dan penjabaran dari para sahabat. Jadi tidak lagi di kotak-kotak, ini Islamnya Muhammadiyah, ini Islamnya NU, ini Islamnya Persis. Nggak ada lagi seperti itu. Kenapa? Qurannya Muhammadiyah sama dengan Qurannya NU ini juga.
Tuhannya Muhammadiyah sama dengan Tuhannya NU, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabinya Muhammadiyah sama dengan nabinya NU, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entah kalau ada yang nabinya Ahmad Musaddiq, itu lain lagi. Itu memang bukan saudara kita. Ada nabinya Lia Eden, itu bukan saudara kita. Kita tidak akan bisa bersatu dengan mereka. Tapi selagi Tuhannya masih satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, selagi kitabnya satu, yaitu Al-Qur'anul Karim, selagi nabinya satu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak boleh berpecah belah. Kita tetap bersatu. Muhammadiyah saudara kita, NU juga saudara kita, Persis juga saudara kita. Semua ormas-ormas dalam Islam itu semuanya adalah saudara kita. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam. Baik, tadi dibisikin oleh Pak Ngadio, kita 1 jam cukup Pak Ustadz ya? Ya, insya Allah cukup. Nah, alhamdulillah sudah 1 jam. Mulai daripada 4:30 sampai 5:30. Bonusnya tanya jawab, ya. Bonusnya tanya jawab. Nah, jadi kalau ada yang belum jelas, belum paham, belum mengerti yang Ustaz sampaikan tadi, boleh tunjuk tangan, boleh bertanya. Untuk ummahat, akhwat di belakang, ya, boleh nulis secari kertas, kirim ke depan apa yang mau ditanyakan. Silakan Ustaz tunggu. Silakan Pak Iwan. Tadi disampaikan bahwa itu ada ajaran yang bingung sampai ke Rasul dan diamalkan oleh para sahabat. Yang terjadi penyimpangan ke sini banyak paham dengan dari sahabat pernah seperti itu. Ya. Kalau kita tidak menimbali itu mungkin akan menjadi bingung. Ya. Di mana itu letak penyimpangan kita dari bangsa? Ya. Di mana letaknya penyimpangan itu? Nah, ini pertanyaan Pak Iwan. Kalau kita menyimak hadis Abdullah ibnu Mas'ud tadi, itu sudah terjawab, ya. Cerita dari Abdullah ibnu Mas'ud, Nabi membuat garis yang lurus dengan tangannya. Hada sabilullahi mustaqima. Inilah jalan Allah yang lurus, sunnah yang lurus, agama Allah yang lurus. Jadi selagi mengikuti jalan Allah yang lurus berdasarkan qala Allah Al-Quran, qala Rasul hadis Nabi yang sahih, wa qala sahabat, itu tidak akan menyimpang. Itu tidak akan menyimpang, akan istiqomah terus. Nah, lalu kata Nabi, kata Abdullah ibnu Mas'ud, wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian beliau membuat garis yang banyak sebelah kanan dan sebelah kirinya. Tumakal, kemudian beliau berkata, hadza subulun mutafarriqah. Inilah jalan-jalan yang banyak yang mencerai-beraikan kamu. Jadi dari mana datangnya penyimpangan? Karena menyimpang dari jalan yang lurus, menempuh jalan-jalan yang banyak. Ya, tadi kita sampaikan ada jalannya Syiah, ya, ada jalannya Mu'tazilah, ada jalannya Qadariyah, ya, itu banyak itu, ya, aliran-aliran sesat itu menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maaf saja, termasuk liberal itu juga penyimpangan. Islam Nusantara itu juga penyimpangan, ya. Kenapa? Karena liberal sudah mulai mengingkari ayat Allah. Ya, di antaranya di dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Datang kaum liberal,
ayat ini terlalu keras, ayat ini terlalu radikal, telah meretakkan kerukunan antar umat beragama. Maka saatnya ayat ini diganti dengan innad dina 'indallahil hanafiyah. Agama yang benar adalah agama yang lurus. Ini cuma pancingan saja, ngambil istilah lurus. Tapi itu juga baru koma, belum titik. Agama yang lurus itu Hindu, Buddha juga agama yang lurus, Katolik, Protestan juga agama yang lurus. Maka jangan pernah mengklaim Islam paling benar. Nah, itu dakwahnya liberal seperti itu. Nah, maka kita katakan liberal itu termasuk yang menyimpang dari agama yang benar. Ya. Karena mereka tidak mau kita katakan menyimpang, maka mereka berbalik menuding kita ini adalah Islamnya Arab, kadal gurun kata mereka. Ya. Nah, liberal itulah yang kemudian berganti baju dengan Islam Nusantara. Ya, berganti baju dengan Islam Nusantara. Ya, sama saja. Ya. Menyimpang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, bukti terakhir itu jelas sesajen di Gunung Semeru itu adalah kemusyrikan, tapi Islam Nusantara itu membela, ya, berdasarkan kearifan lokal itu boleh-boleh saja, ya. Jadi menurut Islam Nusantara itu pembagian sedekah itu asnafnya sudah nambah 2, Pak. Di At-Taubah ayat 60 hanya 8 asnaf yang menerima sedekah itu. Tapi kaum liberal, orang-orang musyrik menambah 2 asnaf lagi. Yang ke-9 sedekah laut untuk Nyi Roro Kidul. Yang ke-10 sedekah bumi. Itulah di Gunung Semeru. Itu karena berdasarkan kearifan lokal. Nah, inilah bukti penyimpangan daripada Islam Nusantara atau Islam liberal, menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian Pak, wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan Pak. Apa dari agama kita boleh belajar sama NU dan sebagainya? Takutnya sekarang paham menyimpang. Ya. Kalau kita telusuri Muhammadiyah seperti apa yang dicanangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, insya Allah masih garis lurus. Nah, itu baru ya, kita ini kan baru sekilas lintas. Kalau kita mengikuti Nahdlatul Ulama sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, itu masih garis lurus. Tidak ada bedanya dengan Islam yang datang dari Allah, yang dibawa oleh Rasul, yang difahami oleh para sahabat. Kenapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah dalam rangka memberantas TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Sama dengan kita. Nah, kemudian Nahdlatul Ulama didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam rangka membina Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi di awal-awal tidak masalah. Kapan datangnya masalah? Datangnya masalah ketika Muhammadiyah itu sudah dimasuki oleh liberal. Ketika NU itu sudah dimasuki liberal, maka muncullah syubhat-syubhat, baik dari Muhammadiyah itu sendiri maupun dari NU. Ya. Tahun berapa? Ya, 2016 tahun berapa? Saya mengikuti Muktamar Muhammadiyah di Malang. Ya, di Malang. Di situ dibukalah acara dengan kembang api. Nah, ini salah satu penyimpangan. Dibuka acara dengan kembang api.
kalaulah hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan pasti beliau akan murka. Nah, maka benar Muhammadiyah hari ini, NU hari ini, nah ini mulai bergeser dari apa yang dicanangkan oleh pendirinya pertama dulu. Jadi yang saya maksud, boleh belajar di Muhammadiyah, boleh belajar di NU. Muhammadiyahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, NU-nya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, silakan. Masih adakah? Tentu masih, walaupun tidak banyak, walaupun susah untuk ditelusuri. Ya, ulama-ulama kita yang masih bersih itu masih ada insya Allah. Tapi perlu kerja keras untuk mentelusurinya. Demikian Pak, wallahu a'lam. Oh ya. Ya. Waktu kita sudah habis, ya. Waktu yang tersisa ini adalah panitia akan menyampaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan kita juga. Nah, maka kemudian terakhir saya sampaikan sebelum mengakhiri, ingat nanti detik-detik akan berkumandang azan maghrib itu waktu mustajabah, terkabulnya doa. Maka sekali lagi adik-adik jangan ngobrol. Jangan bercanda. Gunakan waktu untuk berdoa kepada Allah, minta apa saja. Minta rezeki, minta kecerdasan, ya, minta supaya hafal Quran, minta supaya banyak ilmu, silakan minta apa saja. Ya, menit-menit akan berkumandangnya suara azan. Itu waktu emas bagi kita. Jangan dilewatkan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.